Baik Bapak Ibu, ini kita akan mulai materi tentang filosofi belajar Pancasila. Terima kasih Pak Dongki. Baik, kita langsung saja ke filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya membuat filosofi itu semacam refleksi atas apa yang dikemukakan atau konsep atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada dua hal penting tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama yang lain. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah suatu cita-cita atau impian masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai suatu peradaban bangsa yang lebih baik atau suatu peradaban bangsa yang dicita-citakan, maka fondasi atau dasar utamanya yang adalah pendidikan, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang selama ini kita lakukan di dunia pendidikan itu bukan saja untuk sekedar anak bersekolah atau anak memperoleh nilai ujian yang baik dan macam-macam hal yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Sebenarnya yang selama ini kita lakukan merupakan suatu proses untuk menjemput atau suatu proses untuk mencapai suatu kebudayaan yang kita cita-citakan atau suatu peradaban bangsa yang kita cita-citakan sebelumnya. Itu yang pertama yang berkaitan dengan pendidikan adalah tempat persemaian dari segala benih kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Baik, poin yang kedua adalah tentang perubahan. Di sini salah satu inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah proses pergerakan dari waktu ke waktu. Yang dimaksud juga adalah kebudayaan yang terus berproses, sehingga kebudayaan itu tidak berhenti atau tidak statis. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan tidak boleh berhenti pada suatu titik, melainkan harus terus bergerak dari waktu ke waktu atau dinamis. Nah, dalam upaya untuk pemeliharaan kebudayaan itu, menurut Ki Hajar harus dilakukan terus-menerus atau tidak statis, namun harus dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mengikuti zaman yang sedang berubah atau terus bergerak. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jika kebudayaan itu berhenti pada suatu titik atau terisolasi atau statis, maka kemungkinan terbesar kebudayaan itu akan hilang atau bisa saja akan hancur. Demikian pula kalau kita kaitkan dengan pendidikan, di dunia pendidikan itu juga harus terus bergerak menyesuaikan diri dengan pergerakan zaman atau harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ada. Dan berikut, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dan pendidikan itu tidak sama, melainkan dia beraneka ragam, atau kebudayaan maupun pendidikan itu selalu bermacam-macam, sehingga kita harus saling menghargai dan juga saling menghormati. Apabila ada pertukaran kebudayaan atau pertukaran di bidang pendidikan, itu bukan berarti untuk menyamakan, melainkan untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan itu sendiri. Sehingga walaupun kebudayaan atau yang kaitannya dengan pendidikan itu beraneka ragam atau bermacam-macam, namun tetap
berdasar atau berpijak pada dasar yang sama, yaitu pada nilai-nilai kemanusiaan. Baik, yang kedua, tadi itu pendidikan adalah tempat persembahyan segala benih kebudayaan. Yang kedua itu tentang relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang transformasi pendidikan yang kita lakukan saat ini. Sebelum ke relevansi saya menjelaskan, saya menambahkan bahwa dari perubahan-perubahan dalam di bidang kebudayaan maupun pendidikan, terlebih khusus di pendidikan, transformasi atau perubahan itu kita juga harus terapkan dalam dunia pendidikan, sehingga kita sekarang berada dalam suatu konsep tentang merdeka belajar. Maka hal yang paling mendasar adalah kita harus lebih menghargai kebebasan di dalam pendidikan itu sendiri. Kita harus mendidik atau mestinya mendidik anak-anak yang berada dalam suatu lembaga pendidikan. Kita harus menghargai apa yang mereka miliki masing-masing, kemampuan, karena setiap manusia atau setiap anak didik yang kita hadapi itu berbeda-beda dari tingkat kemampuannya, juga latar belakangnya, dan juga dari berbagai macam perbedaan. Sehingga kalau menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar itu merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan baik dari sisi karakter maupun dari sisi pengetahuan. Tentang relevansi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan relevansi pendidikan, relevansi terhadap transformasi pendidikan yang kita lakukan saat ini. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan. Oleh karena itu, ada 3 kerangka yang berkaitan dengan perubahan itu. Yang pertama itu tentang kodrat keadaan. Berkaitan dengan kodrat keadaan ini, ada 2 hal lagi yang berkaitan, yaitu yang pertama kodrat alam, dan yang berikut adalah kodrat zaman. Nah, kodrat alam yang dimaksud di sini adalah terkait dengan alam atau tempat di mana suatu masyarakat itu berada. Saya kasih contoh misalnya, alam pedesaan atau masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau di pegunungan ataupun yang berada di alam pertanian itu akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau di daerah pesisir pantai. Sehingga kebudayaan pun akan menjadi berbeda. Selain itu, karakter atau perilaku masyarakat yang tinggal di tempat yang berbeda, di alam yang berbeda, desaan, pegunungan ataupun perkotaan itu sangat terpengaruh dengan alam yang ada. Ki Hajar Dewantara bercerita bahwa pada zamannya orang-orang Indonesia itu menganggap orang-orang Belanda itu orang yang pelit. Kenapa? Karena alam itu sangat berpengaruh di sana. Kalau kita orang Indonesia, orang mengatakan bahwa orangnya boros. Karena orang-orang Indonesia itu berpikiran bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan oleh alam, sehingga mereka tidak akan berpikir jauh ke depan. Mereka hanya berpikir untuk hari ini atau besok, namun untuk berpikir ke depan tidak sampai. Karena apapun kalau berkaitan dengan persediaan di alam itu semua sudah ada. Nah, kalau orang Indonesia menganggap orang Belanda pelit, karena mereka alamnya itu sangat keras. Kalau dilihat dari musim, kalau di Eropa ada 4 musim. Musim ini musim dingin, musim panas, dan musim gugur. Nah, kalau kita ada 2 musim, musim hujan dan musim panas ini. Itu ceritanya. Dan yang berikut kodrat zaman. Kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah walaupun alamnya sama. Misalnya kalau kita ambil contoh kita di wilayah Sumba Barat Daya, terlebih khusus di Wetebula, kita berada di alam yang sama, tempat yang sama, namun pergerakan atau perbedaan dari waktu ke waktu itu tidak sama.
Tambolaka pada tahun 2005 dengan Tambolaka tahun 2021 sekarang itu berbeda situasi dan berbeda keadaannya, dan akan berbeda pada tahun 2030. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Kalau kita sekarang, zaman kita di abad ke-21 sekarang, tahun 2021, kita tertantang dengan berbagai macam hal. Mungkin boleh saya sebut perkembangan digital semakin berkembang, dan bukan kebetulan, fakta bahwa kita berada di suatu waktu yang sekarang banyak tantangan, penyakit virus corona dan macam-macam, sehingga generasi kita ini sangat tertantang untuk menghadapi situasi sekarang ini. Jadi setiap zaman itu punya tantangan masing-masing. Oleh karena itu setiap orang, setiap pribadi, menurut Ki Hajar Dewantara, itu tertantang untuk menghadapi zaman tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan itu adalah tentang prinsip perubahan. Nah, di sini berkaitan dengan prinsip perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara, dia merumuskan ada satu azas yang disebut sebagai azas trikon. Nah, trikon ini maksudnya adalah yang pertama kontinuitas, asas kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang berikut, yang ketiga adalah konsentris. Nah, apa maksudnya dari hal yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan azas trikon? Kontinuitas itu berarti dalam melakukan suatu perubahan, kita atau masyarakat harus melakukan dialog kritis tentang sejarah, atau dengan kata lain, dalam melakukan perubahan, masyarakat itu tidak boleh terlepas dari sejarah, karena sejarah itu berkesinambungan atau kontinu, sehingga ketika kita bergerak maju, kita tidak boleh lupa akan akar atau nilai budaya yang hakiki atau yang paling dasar dari suatu masyarakat. Jadi tidak bisa tercerabut atau tidak bisa terlepas dari sejarah atau akar budaya kita masing-masing. Sekalipun di awal tadi saya katakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, budaya itu harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Namun ingat, ditekankan bahwa tidak tercerabut atau tidak terlepas dari akarnya. Itu tentang kontinuitas atau berkesinambungan. Yang berikut, konvergensi. Konvergensi yang dimaksud adalah perubahan yang kita lakukan atau perubahan budaya atau pergerakan budaya yang terjadi harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Jadi kalau tidak tercerabut dari akar budaya yang sudah ada, maka dari pergerakan itu mestinya juga menghasilkan nilai yang terus memanusiakan manusia, membuat manusia itu lebih beradab, bukan malah sebaliknya. Jadi memperkuat nilai kemanusiaan yang sudah ada juga. Dan yang ketiga, itu tentang konsentris. Salah satu dari azas trikon, konsentris, berarti pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pribadi yang belajar atau yang mendidik. Ini berkaitan dengan kita yang berada di dunia pendidikan. Pendidikan harus selalu menjunjung tinggi penghargaan terhadap keanekaragaman, baik itu pribadi-pribadi yang mendidik maupun pribadi-pribadi yang dididik. Dalam hal ini setiap orang itu memiliki perbedaan keunikannya masing-masing, sehingga pendidikan harus memerdekakan, bebas, dan tidak ada tekanan dari mana-mana. Biarkanlah semua orang itu berkembang, biarkanlah anak-anak itu berkembang sesuai dengan perbedaan atau keunikannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan ini, Ki Hajar Dewantara menyampaikan atau mengatakan bahwa kita sebagai pendidik itu ibarat seorang petani yang memiliki
banyak benih. Ada padi, ada jagung, ada kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat seorang petani yang memiliki banyak benih, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sehingga petani tersebut menanam baik jagung, padi, dan yang lain. Nah, ketika benih-benih itu tumbuh, mereka itu tumbuh berdasarkan kodratnya. Tidak akan dipaksakan untuk tumbuh, misalnya padi tumbuh menjadi kacang, jagung tumbuh menjadi padi, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini biarkan semua orang, biarkan semua anak itu berkembang berdasarkan kodrat ataupun kemampuan keunikannya masing-masing. Yang berikut, yang ketiga dari 3 rangkaian itu, apa yang berubah? Nah, yang berubah di sini kita lihat bahwa di sini ada budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari 2 kata, budi dan pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 komponen yang terdapat di dalam budi itu, yaitu yang pertama itu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu berkaitan dengan pikiran, rasa berkaitan perasaan, dan karsa itu adalah kemauan atau niat, dan pekerti itu adalah tenaga atau ya yang kita bisa sebut sebagai raga atau tubuh. Nah, dari ketiganya ini harus saling seimbang atau saling terkait dan seimbang. Kita melakukan olah cipta atau menajamkan pikiran, dan berikut melakukan olah rasa atau menghaluskan rasa, dan yang berikut adalah olah karsa atau memperkuat kemauan. Itu hal-hal itu bisa dilakukan untuk menyeimbangkan atau seimbang dalam pribadi seseorang. Jadi pendidikan itu harus dikatakan sebagai holistik, utuh dan menyeluruh, tidak bisa timpang, dan semuanya itu harus seimbang dan tidak bisa berjalan timpang. Dan apabila pendidikan itu seimbang, menurut Ki Hajar Dewantara, maka akan terjadi suatu kesempurnaan baik budi maupun pekerti, atau dengan kata lain, kalau pendidikan itu berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi budi pekerti yang seimbang, dan pada akhirnya membawa kita pada kebijaksanaan. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Kita tahu bahwa orientasi pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara itu berorientasi penuh kepada anak yang kita didik. Oleh karena itu, pendidikan itu harus bebas dari segala keterikatan. Dengan suci hati, kita sebagai pendidik harus mendekati anak-anak duluan, atau kita yang dahulu menyapa anak-anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kalau kata berhamba pada sang anak ini merupakan suatu analogi, bukan berarti kita mau seperti menyembah anak, namun kita dalam artian bahwa kita mengabdikan diri sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya mengabdikan diri demi kebaikan, demi kemajuan anak-anak yang kita didik. Ki Hajar Dewantara merupakan suatu tokoh besar yang sangat berpengaruh di Indonesia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, karena pemikiran-pemikirannya itu masih sangat relevan. Bahkan pada waktu saat ini Menteri Pendidikan kita kembali mempelopori Merdeka Belajar, sehingga Ki Hajar Dewantara itu merupakan sosok yang patut kita ambil pemikiran-pemikirannya, dan merupakan pemikiran yang sangat relevan dengan setiap perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang melihat bahwa berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama. Pendidikan yang berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial,
dan paling penting bagi kita para pendidik di zaman sekarang ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekian materi dari saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf karena mungkin banyak hal yang sangat membuat Bapak Ibu tidak nyaman mulai dari awal dan sampai akhir sekarang ini. Terima kasih. Kembali ke Pak Dongki. Oke, terima kasih. Ini jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai profil pelajar Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mohon Bapak Ibu guru untuk bisa bertanya. Kami berikan 3 orang penanya. Oke, kami persilakan kepada Yeremias, Pak Yeremias. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, langsung saja pertanyaan mengenai ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pada nomor 2 tentang prinsip perubahan. Nah, tadi ada beberapa opsi yang dijelaskan oleh pemateri kita tadi, tapi yang pertama tentang kontinuitas, ya, itu saya belum terlalu paham mendalam, dan juga kedua tadi itu yang bagian B dan C itu belum dijelaskan secara rinci, ya. Mungkin penjelasan lebih detail oleh pemateri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini untuk pertanyaan dari Pak Yeremias, dan saya akan persilakan kepada Pak Rini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yeremias. Baik, terima kasih Pak Yeremias untuk pertanyaan tentang prinsip perubahan yang berkaitan dengan asas trikon, atau yang pertama itu kontinuitas, yang berikut tentang konvergensi, dan yang terakhir itu adalah konsentris. Baik, konvergensi. Saya menekankan ulang, konvergensi itu yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan, baik itu menyangkut dengan kebudayaan yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan di awal bahwa perubahan kebudayaan maupun pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, kalau kita lihat berkesinambungan bahwa apapun yang kita upayakan untuk memajukan yang namanya kebudayaan maupun pendidikan, mestinya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang ada, atau harus lebih memanusiakan manusia. Atau sederhananya, pendidikan itu harus membuat orang menjadi lebih beradab, bukan hanya sekedar untuk datang belajar dan menjadi pintar saja dari segi ilmu pengetahuan atau cerdas saja, namun juga harus bisa memiliki karakter atau sikap yang baik. Yang baik artinya itu dalam pengertian umum. Saya pikir kalau kita tahu bahwa karakter yang baik itu pasti kita sudah mengerti, dan itu yang paling penting, sehingga dikatakan sebagai konvergensi, memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan itu. Dan yang berikut tentang konsentris. Pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan baik pribadi-pribadi yang didik maupun pribadi-pribadi yang mendidik. Dalam hal ini anak-anak yang belajar dan kita sebagai pendidik atau para guru. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan ini kan satu kata yang umum. Dalam hal ini kemampuan baik kecerdasan dari tingkat pengetahuan maupun latar belakang pribadi, karena banyak hal yang terdapat di dalam suatu pribadi seseorang.
kekurangan dan kelebihannya. Jadi berkaitan dengan itu, kita lebih menghargai satu dengan yang lain. Biarkanlah setiap orang itu berkembang, biarkanlah setiap anak itu berkembang sesuai dengan keunikan atau kemampuan dan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita saling menghargai seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, Pak Anzel. Hari ini tadi ada sedikit kayak ilustrasi atau filosofi ya tentang kita tidak bisa paksakan pohon kelapa itu tumbuh. Kita tidak bisa paksakan pohon kelapa itu tumbuh jadi pohon pisang atau yang lain sih. Itu mungkin bisa diceritakan lagi sedikit dan bagaimana dengan implementasi pada proses pembelajaran nanti. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansel untuk pertanyaannya. Tadi mungkin cerita tentang tidak memaksakan kodrat yang dicontohkan dengan pohon atau benih-benih. Seorang pendidik itu diibaratkan seorang petani yang memiliki banyak benih, padi, jagung, kacang, atau Pak Ansel mengatakan kelapa jadi pisang, dan sama juga. Artinya setiap orang tadi kembali seperti yang setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itu adalah satu kata yang umum. Keunikan di sini menyangkut dengan apa yang terdapat di dalam seseorang atau hal-hal yang dimiliki oleh setiap pribadi. Mereka atau manusia itu dibiarkan untuk berkembang berdasarkan keunikannya itu. Terkait kalau misalnya kalau kita ambil langsung di bidang pendidikan atau yang tadi dikatakan bagaimana dengan implementasinya nanti dalam suatu ruangan atau di pendidikan, itu pasti anak-anak itu memiliki banyak perbedaan latar belakang, sehingga kalau di bidang pendidikan maka kita diberi kesempatan untuk merdeka. Artinya kalau membimbing anak-anak, kita membimbing mengidentifikasi setiap orang agar berkembang. Kita membimbing mereka berkembang sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa dipaksakan, harus mengikuti kemauan pembimbing atau pendidik dalam hal ini, kita sebagai guru. Tidak bisa dipaksakan anak itu kemampuannya begini, terus menurut guru, dia harus diseragamkan biar bisa seperti yang lain. Karena daya atau tingkat daya kemampuan dari setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, biarkanlah mereka itu berkembang sesuai dengan kemampuan ataupun apa yang mereka miliki masing-masing. Sehingga tidak secara subjektif penilaian atau apa yang kita inginkan terjadi kepada orang lain. Tetapi kita menghargai atau biarkan dia untuk bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak Ansi. Dan kalau mungkin ada tambahan dari teman-teman instruktur yang lain, saya persilahkan. Ini sudah ada penanya ketiga, itu sudah masuk di chat. Ini mungkin dijelaskan tentang kondisi alam dan kondisi zaman sekarang. Itu dari Ibu Nela Beso. Kepada Pak ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nela yang bertanya tentang penjelasan mengenai kondisi alam. Saya mencoba untuk menjawab atau mengulangi apa yang saya jelaskan mungkin karena terlalu cepat tadi. Tapi terima kasih untuk ditanyakan dan saya akan mengulangi. Kodrat alam yang dimaksud itu terkait dengan alam di mana suatu masyarakat itu berada. Tadi saya kasih contoh misalnya kita di Wetebula atau alam di pedesaan atau pegunungan itu berbeda dengan alam perkotaan. Yang dimaksud di sini alam itu berpengaruh terhadap perkembangan atau karakter orang-orang yang tinggal di tempat itu.
Kalau saya mau lebih spesifik, misalnya kalau kita lihat daya tangkap atau tingkat kemampuan dari setiap orang. Anak-anak yang di desa memang ini tidak mengeneralisasi atau menganggap secara umum, tetapi kenyataannya seperti itu, bahwa anak-anak yang ada di desa dan anak-anak yang ada di kota, ambillah salah satu contoh, tingkat pengetahuan mengenai ilmu teknologi, kalau kita bandingkan pasti berbeda faktanya. Karena kenapa? Karena anak-anak yang di kota itu lebih cepat karena memang mereka ada di kota, lebih cepat menangkap ketika kalau di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau di desa ya mungkin agak sedikit lambat karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Nah, kalau dengan pribadi setiap orang juga pasti berbeda. Orang memahami kalau misalnya kita berbicara suatu hal, kalau terkait dengan hal yang berkaitan dengan alam pedesaan, pasti kalau orang yang adis itu lebih cepat menangkap ketimbang dengan orang yang ada di kota. Mungkin itu yang saya mau ulangi. Terima kasih. Kalau mungkin ada tambahan dari teman-teman instruktur yang lain, saya persilahkan.